Korupsi di sekolah sebuah realitas pahit. Ini adalah masalah yang sangat serius dan mempengaruhi masa depan generasi muda kita. Pendidikan itu penting banget ya buat negara kita maju. Di sekolah, anak-anak muda belajar biar pintar, jujur, dan berakhlak mulia. Mereka diajarkan nilai-nilai yang akan membentuk karakter mereka di masa depan. Di sekolah, anak-anak muda belajar biar pintar, jujur, dan berakhlak mulia. Mereka belajar tentang kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab. Semua ini adalah fondasi penting untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Tapi sayangnya sekarang korupsi udah masuk ke sekolah-sekolah kita. Korupsi ini merusak sistem pendidikan dan mengajarkan anak-anak bahwa uang bisa membeli segalanya, termasuk nilai dan prestasi. Padahal harusnya diberantas, tapi malah makin banyak. Sedih banget ya. Korupsi ini membuat para siswa kehilangan kepercayaan pada sistem pendidikan dan merasa bahwa usaha mereka tidak dihargai. Gimana negara kita mau maju kalau dari kecil aja udah diajarin korupsi? Anak-anak yang seharusnya belajar tentang kejujuran malah diajarkan untuk curang dan tidak jujur. Makanya korupsi di sekolah itu bahaya banget dan harus cepat diatasi. Kita harus mulai dari hal-hal kecil, seperti mengajarkan anak-anak tentang pentingnya kejujuran dan integritas. Kita semua harus kerjasama buat membersihkan sekolah dari korupsi. Guru, siswa, dan orang tua harus bersatu untuk menciptakan lingkungan belajar yang bersih dan jujur. Ayo kita sama-sama bikin sekolah jadi tempat belajar yang jujur dan adil, biar masa depan Indonesia lebih baik. Dengan kerjasama dan komitmen, kita bisa menghapus korupsi dari sekolah-sekolah kita dan memberikan harapan baru bagi generasi mendatang. Korupsi di sekolah itu macam-macam bentuknya. Mulai dari hal kecil seperti menyontek, hingga hal besar seperti manipulasi dana sekolah. Parahnya kadang dianggap biasa aja, bahkan jadi kebiasaan. Ini menciptakan budaya yang merusak integritas pendidikan. Contoh yang paling sering kita lihat itu nyontek pas ujian. Ada yang bagi-bagi jawaban, pakai contekan, atau bahkan menggunakan teknologi canggih seperti smartphone untuk mencontek. Teknologi canggih ini membuat kecurangan semakin sulit dideteksi dan semakin merajalela. Selain itu, ada juga yang jual beli nilai dan kasih hadiah ke guru. Ini bukan hanya merusak moral siswa, tapi juga merusak kredibilitas guru. Guru nakal mungkin nerima uang atau hadiah dari murid atau orang tua biar nilainya bagus atau dapat perlakuan khusus. Ini menciptakan ketidakadilan di antara siswa. Korupsi juga bisa terjadi waktu pakai dana BOS. Dana BOS itu kan harusnya buat sekolah jadi lebih baik, tapi seringkali disalahgunakan. Dana BOS itu kan harusnya buat sekolah jadi lebih baik, seperti untuk renovasi gedung atau membeli peralatan baru. Tapi kenyataannya dana ini seringkali dipakai untuk kepentingan pribadi. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, malah dipakai untuk memperkaya diri sendiri. Nah, semua yang kita bahas tadi itu nggak cuma ngerugiin murid yang jujur dan rajin, tapi juga ngerusak sekolah kita. Murid yang jujur jadi merasa tidak dihargai, dan ini bisa menurunkan semangat belajar mereka. Selain itu, fasilitas sekolah jadi tidak terawat, karena dana yang seharusnya digunakan untuk perbaikan malah diselewengkan. Akibatnya, kualitas pendidikan menurun dan masa depan generasi muda kita terancam. Kita semua harus sadar dan berani melawan praktik korupsi ini. Hanya dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan pendidikan yang jujur dan berkualitas. Hai, korupsi di sekolah London. Kode. Pertama, karena sekarang banyak orang maunya serba cepat dan praktis. Murid jadi pengen nilai bagus dengan cara apapun, nggak peduli gimana caranya. Kedua, pengawasannya kurang dan hukumnya nggak tegas. Sekolah dan dinas pendidikan seringkali nggak punya cara yang efektif buat mencegah dan menghukum korupsi. Ketiga, kesadaran dan kejujuran di antara murid, guru, dan orang tua masih kurang. Korupsi dianggap biasa aja dan nggak perlu diributin. Nah, hal-hal ini yang bikin korupsi di sekolah makin banyak hanya. Korupsi di sekolah itu bahayanya besar banget, baik buat murid, guru, maupun sekolahnya sendiri. Buat murid, korupsi itu ngerusak moral. Mereka jadi belajar kalau menghalalkan segala cara itu boleh, nggak peduli jujur atau nggak. Akhirnya mereka jadi generasi yang nggak jujur dan nggak bisa dipercaya. Buat guru, korupsi ini sejak merecehkan murid. Merasingkan sana jalan, bild dan bersaing berngejus terganggu. Intinya korupsi di sekolah itu ngerusak pendidikan dan bikin negara kita susah maju.
Anak-anak muda yang harusnya jadi penerus bangsa, malah jadi generasi yang korup dan gak becus. Bagian kelima, membangun benteng kejujuran peran sekolah. Buat ngeberantas korupsi, seman. Sekolah punya peran penting banget buat membangun budaya anti korupsi. Pertama, sekolah harus dikelola dengan baik, terbuka, dan bertanggung jawab. Kedua, sekolah advisi yang ketat dan buka. Lebihkan murid teleponing via POS. Ketiga, sekolah harus mengajarkan anti korupsi dalam pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Adakan seminar, diskusi, dan lomba-lomba tentang anti korupsi. Bagian keenam, guru teladan dan agen perubahan. Guru itu ujung tombak pendidikan. Mereka punya peran penting banget buat membentuk karakter dan moral murid. Guru harus jadi contoh dalam berperilaku jujur. Tunjukkan sikap anti korupsi dalam setiap tindakan, baik di dalam maupun di luar kelas. Berikan nilai yang adil dan transparan kepada semua murid, tanpa membedakan latar belakang dan status sosial. Hindari jual beli nilai dan gratifikasi dalam bentuk apapun. Ajak murid untuk berdiskusi tentang kejujuran, keadilan, dan integritas. Tanamkan kesadaran bahwa korupsi itu perbuatan tercela yang merugikan diri sendiri, orang lain, dan bangsa. Bagian ketujuh, orang tua, pondasi integritas anak. Membentuk karakter dan moral anak dimulai dari rumah. Orang tua adalah guru pertama dan utama bagi anak-anaknya. Ajarkan anak untuk selalu jujur sejak dini. Ajari mereka untuk tidak menyontek dan tidak mengambil barang yang bukan haknya. Beri contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Hindari perilaku koruptif, seperti menyuap petugas atau melanggar peraturan lalu lintas. Dukung sekolah dalam membangun budaya anti korupsi. Hadiri pertemuan orang tua dan ikut serta dalam program-program sekolah yang berkaitan dengan anti korupsi. Bagian ke-8, siswa pelopor budaya anti korupsi. Murid adalah agen perubahan. Mereka punya peran penting banget buat membangun budaya anti korupsi di sekolah dan masyarakat. Bentuklah komunitas atau organisasi siswa yang fokus pada isu-isu anti korupsi. Selenggarakan kegiatan-kegiatan kreatif yang dapat meningkatkan kesadaran tentang bahaya korupsi. Jadilah pelopor kejujuran di kelas. Tolak segala bentuk kecurangan, seperti menyontek atau memberi contekan. Laporkan kepada guru jika melihat ada teman yang melakukan kecurangan. Gunakan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan anti korupsi. Bagikan informasi tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas. Bagian ke-9, menggapai mimpi pendidikan yang bersih. Membangun budaya anti korupsi di sekolah memang nggak mudah. Dibutuhkan komitmen dan kerja keras dari semua pihak. Kita harus yakin bahwa mimpi untuk mewujudkan pendidikan yang bersih, berintegritas, dan berkualitas bukanlah hal yang mustahil. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari korupsi. Anak-anak muda berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan berintegritas. Agar segala bersomus menjadi penerus bangsa yang jujur dan berakhlak mulia. Bagian ke-10, penutup, mengawal integritas generasi penerus. Pendidikan adalah fondasi utama dalam membentuk karakter dan masa depan generasi penerus bangsa. Korupsi adalah musuh kita bersama. Ini adalah ancaman yang merusak tatanan sosial dan ekonomi serta menghambat kemajuan bangsa. Kita tidak boleh lengah dan harus terus berjuang untuk memberantas korupsi, termasuk di dunia pendidikan. Pendidikan yang bersih dari korupsi akan menghasilkan generasi yang jujur dan berintegritas. Membangun budaya anti korupsi di sekolah adalah tanggung jawab kita semua. Guru, siswa, dan orang tua harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung nilai-nilai kejujuran dan transparansi. Mari kita awasi, kita dukung, dan kita kawal bersama dunia pendidikan agar terbebas dari korupsi. Partisipasi aktif dari semua pihak sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil dan bersih. Semoga dengan tekad dan usaha yang sungguh-sungguh, kita dapat mewujudkan pendidikan yang bersih, berintegritas, dan berkualitas demi masa depan bangsa yang lebih baik. Penghargaan dan pengakuan terhadap prestasi siswa harus didasarkan pada kejujuran dan kerja keras. Ingatlah, pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa. Dengan pendidikan yang baik, kita dapat menciptakan generasi yang cerdas, kritis, dan berdaya saing tinggi di kancah global. Mari kita jaga dan kita rawat bersama agar pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik lagi.
Dengan komitmen dan kerjasama, kita bisa menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan karakter dan kemampuan anak-anak kita.